Baik, kita lanjutkan. Oke, jadi tadi pertanyaannya, bagaimana jika magnet itu berputar di dalam sebuah kumparan? Oke, baik. Jadi konsep daripada motor dan generator itu sebetulnya saling terbalik ya. Nah, sekarang kita lihat pula persamaan Maxwell yang keempat. Nah, artinya apa? Ketika kita merubah medan listrik, del E per del T ini kita rubah setiap waktu, maka kita akan menghasilkan perubahan pada gaya magnet. Nah, inilah sebetulnya yang dimanfaatkan untuk konsep motor misalnya ya. Kenapa? Karena kita berikan tegangan di sana. Tegangan tuh ingat, tegangan itu kan perubahan del E per del T. Tegangan listrik itu ada frekuensinya. Perubahan gelombangnya itu ada. Perubahan biasanya mohon di mute dulu. Biasanya arus listrik itu persamaannya juga termasuk persamaan sinusoidal yang memiliki frekuensi tertentu. Biasanya kalau listrik PLN kita itu frekuensinya sekitar 50 sampai 60 Hz ya. Artinya ada frekuensi, artinya berubah. E itu medan listrik itu berubah setiap waktu nilainya, tetapi perubahannya sangat cepat, 50 Hz. Sehingga perubahan itu seolah-olah kita merasakan rata saja tegangan itu. Medan listriknya itu atau potensial. Nah, perubahan itu yang dimanfaatkan untuk merubah medan magnetik. Ya, untuk merubah medan magnetik. Karena itulah bisa berputar dinamo itu atau yang kita sebut sebagai rotor itu dalam sebuah motor listrik. Nah, jadi kalau ada kumparan, ada magnet di dalamnya, syarat untuk supaya magnet itu berputar, kumparannya harus diberikan perubahan medan listrik E, atau tepatnya kita berikan tegangan bahasa awamnya. Nah, seperti itu. Ya. Ada pertanyaan lain lagi? Sebelum ya, kita Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Sebelum kita lanjutkan. Baik, sambil menunggu tanggapan, kalau ada pertanyaan yang lain kita lanjutkan sementara. Sekarang kita masuk ke gelombang elektromagnetik ya. Gelombang elektromagnetik. Bu Januarti, apa yang Bu Januarti ketahui tentang gelombang elektromagnetik? Coba jelaskan sedikit sama kami. Gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang yang arah gelombang elektromagnetik dengan arah gelombang listrik dengan gelombang magnetnya itu saling tegak lurus. Oke, intinya kata kuncinya saya ambil di sini ada apa? Ada gelombang, ada elektrik dan ada magnetik, ada medan listrik dan ada medan magnetik ya. Nah, itu kata kunci yang saya dapat di sini, di mana arahnya saling tegak lurus satu sama lain. Baik, sekarang kita coba lihat secara teoritis seperti apa. Jadi di sini sebelumnya gelombang elektromagnetik itu, sebagaimana tadi yang disebutkan, itu identik dengan gelombang optik atau gelombang cahaya. Nah, di mana dia energinya itu sangat tergantung kepada frekuensi atau panjang gelombangnya. Logikanya, semakin pendek panjang gelombangnya, maka energi dari gelombang elektromagnetik itu semakin besar energinya. Semakin besar energinya. Contoh, sinar gamma, sinar X. Ya, itu sinar gamma paling tinggi karena panjang gelombangnya sangat pendek, sehingga dia dapat misalnya menembus metal, menembus bahan, misalnya seperti itu ya. Justru X-ray itu kadang saat ini banyak digunakan untuk aplikasi medis, misalnya untuk khitan anak-anak, misalnya seperti itu, atau untuk melubangi lubang anting telinga anak-anak atau bayi perempuan misalnya. Nah, itu ada yang menggunakan X-ray ya, sinar X, dengan tentunya tingkatan energi yang disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi. Nah, sampai yang paling lemah itu ada gelombang radio, di mana di tengahnya ini ada gelombang microwave,
ada gelombang infrared, inframerah, dan termasuk di sini ada gelombang elektromagnetik pada rentang visible atau kita sebut sebagai cahaya tampak. Ya, cahaya tampak itu yang kita ketahui ya spektrum warna dari merah itu sampai jingga ya. Sampai Meiji Kuhibiu, ungu sampai ungu, merah jingga sampai ultra ungu sebetulnya. Nah, setelah itu ya dia lain lagi ininya spektrumnya. Nah, secara logika kita tahu bahwa spektrum warna itu kalau yang berwarna ungu itu panjang gelombangnya pasti lebih pendek daripada yang berwarna merah ya. Dari gambar ini nampaknya ya. Yang berwarna ungu dan berwarna merah sebelah kiri lebih pendek dia. Dan frekuensinya lebih tinggi. Panjang gelombangnya lebih pendek dan frekuensinya lebih tinggi untuk yang ungu dan ultra ungu. Sementara yang warna merah itu frekuensinya lebih rendah dan panjang gelombangnya pun lebih panjang terbalik dia ya, sehingga energinya lebih rendah. Nah, seperti itu. Baik, kita lihat di sini. Saya tuliskan kembali persamaan Maxwell. Nah, ini saya tulis lagi persamaan Maxwell di ruang vakum. Nah, tapi ini saya batasi yaitu ruang vakum. Ingat, ruang vakum itu tidak ada muatan. Tidak ada muatan itu apa esensinya? Tidak ada muatan. Maka E-nya itu del E per del T, del E per del T ini harus sama dengan 0. Free charge. Ya, free charge. Maaf, saya salah sampaikan. Untuk di ruang vakum itu, untuk di ruang vakum itu bukan del E per del T. Sorry ya, saya hapus dulu. Saya terbalik tadi. Oke. Nah, jadi untuk ruang vakum atau di sini saya buat ruangnya free charge. Nah, sebetulnya ruang vakum itu belum tentu free charge ya. Bisa saja ruang vakum itu ada muatan. Nah, sehingga ini saya buat ruang vakum dan free charge ya. Kalau ruang yang tidak ada muatan atau free charge, saya tulis sekali lagi di sini, free charge. Nah, itu barulah charge atau muatan itu tadi kan adalah J ya. Nah, sehingga ini yang tertinggal adalah del E per del T, sehingga persamaan kita akan menjadi yang pertama divergensi E sama dengan 0. Kenapa 0? Karena rho sama dengan 0 pada free charge, tidak ada muatan. Rho ini kan adalah rapat muatan. Kalau free charge otomatis rho-nya sama dengan 0, sehingga tadinya rho per epsilon 0 dibagi dengan berapa saja hasilnya 0. Kemudian yang kedua, divergensi B ini ya karena sudah sama dengan 0 juga. Lalu yang ketiga curl B sama dengan negatif del B per del T. Ini tidak ada pengaruh karena del B yang sebelah kanan ini tidak ada hubungan dengan muatan, melainkan hanya perubahan medan magnetik. Sedangkan yang di sebelah kiri, sedangkan persamaan yang keempat kita, persamaan Maxwell yang keempat, ini curl E ya. Curl B ini sama dengan negatif, apa tadi persamaan kita? Sebelumnya tadi mu 0 J tambah epsilon 0 mu 0 del E per del T ya. Nah, seperti ini tadi. Ingat, pada free charge itu J itu arus itu banyaknya muatan yang mengalir ya. Artinya tidak ada muatan ya J itu juga sama dengan 0. Sehingga persamaan kita menjadi, saya tulis sekali lagi,
divergensi E sama dengan 0, divergensi B sama dengan 0, Karel E sama dengan min del B per del T, dan Karel B sama dengan epsilon 0, mu 0. Sebentar, ini saya alihkan, saya minimalnya. Ya, saya bebas leluasa menulis epsilon 0, mu 0, del E per del T. Nah, ini adalah 4 persamaan Maxwell untuk ruang yang tidak terdapat muatan. Free charge. Nah, seperti ini. Free charge. Tapi kalau vakumnya berbeda lagi ya, nanti kita lihat ya. Ini masih free charge. Kalau vakum berbeda, bukan seperti ini. Nah, lalu di sini dari persamaan ini, sebentar saya tambah dulu papan tulisnya ini, papan tulis kita karena sudah habis di sini. Saya stop share dulu. Ada 4, keep. New slide. Oke. Saya share screen lagi. Apakah sudah dapat dilihat lagi slide saya? Sudah, Pak. Baik. Sudah, Pak. Kalau sudah, kita lanjutkan. Nah, jadi tadi sudah kita tulis persamaan untuk ruang yang tidak ada muatan ya. Nah, sehingga sekarang saya coba, kalau tadi kan yang dilakukan oleh Maxwell itu adalah memberlakukan teorema divergensi. Sekali lagi, tadi Maxwell melakukan divergensi daripada Karel E, divergensi daripada Karel B yang hasilnya sama dengan 0, kiri dan kanan itu ya tadi yang kita lihat. Sekarang, nah yang kita lakukan adalah memberlakukan operator del ini kita crosskan. Kita crosskan dengan Karel E. Yang pertama Karel E dulu. Sehingga hasilnya apa? Hasilnya adalah ini kembali kepada materi kita pada pertemuan pertama elektrodinamik dulu, yaitu tentang Karel dan divergensi dan gradien. Ini hasilnya kalau mau membuka buku lagi, hasilnya del dot E dikurang del kuadrat E. Nah, seperti ini yang hasilnya sama dengan Karel. Ini kan Karel E ini kan min del B per del T. Maka ini saya buat juga min del B per del T. Seperti itu. Nah, sementara ini adalah berdasarkan aturan Karel daripada Karel suatu fungsi. Nah, sehingga dari sini dapat kita ambil bahwa tadi kan kita sudah tahu gimana? Tadi kita sudah memperoleh nilai daripada divergensi daripada E ini sama dengan 0 ya tadi. Sehingga sekarang kita dapat menulis persamaan ini menjadi seperti ini. Jadi kita tulis lagi menjadi negatif del per del T, del per del T, Karel daripada B sama dengan mu 0 epsilon 0 del kuadrat E per del T kuadrat. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi, sekarang kita punya persamaan ini, sebelah kiri dan sebelah kanan seperti ini, sehingga dari persamaan ini kita coba berlakukan untuk yang kedua, yaitu pada B, pada Karel B, yaitu del cross Karel B. Nah, kita coba. Ini sama dengan cara yang sama del
del dot B ini kurang del kuadrat B. Del kuadrat B sama dengan del cross. Nah, ingat tadi sebelah kanannya dari yang persamaan Maxwell kita yang keempat untuk free charge itu adalah mu 0 epsilon 0 del kuadrat B per del T kuadrat. Nah, seperti itu. Saya harap tidak ada, sebentar. Ini dari aturan Carrel dan divergensi. Kemudian maaf ya, ini Carrel B ini kemarin tadi belum ada kuadratnya. Ini masih mu 0 epsilon 0 del E per del T. Nah, jadi ini tidak ada kuadratnya. Maaf ya. Nah, kemudian dari sini barulah kita peroleh mu 0 epsilon 0 del per del T dalam kurung del cross E sama dengan negatif mu 0 epsilon 0 del kuadrat B per del T kuadrat. Nah, seperti itu. Selagi tadi kita sudah sepakati bahwa divergensi E itu sama dengan 0, kemudian divergensi B itu juga sama dengan 0, maka kedua persamaan ini, persamaan 3 dan persamaan 4 Maxwell ini dapat saya tulis menjadi del kuadrat E sama dengan mu 0 epsilon 0 del kuadrat E per del T kuadrat. Nah, itu yang untuk E. Kemudian untuk B, del kuadrat B sama dengan mu 0 epsilon 0 del kuadrat B per del T kuadrat. Nah, ini dua buah persamaan yang kita sebut sebagai dua buah persamaan separasi variabel. Nah, jadi kedua persamaan ini, satu persamaan yang sebelah kiri, ini berbeda persamaannya, satu del kuadrat E dan satu del kuadrat B. Nah, ini bukan sama dengan ya, tetapi titik koma. Ini sebetulnya sama dengan persamaan kita yang sebelumnya, dengan persamaan kita yang ini tadi, maaf, sama dengan persamaan kita yang ketiga dan yang keempat ini, sama ya dengan ketiga dan keempat ini, sama dengan yang terakhir kita peroleh ini. Tetapi yang terakhir ini kita lihat, dia variabelnya sudah terpisahkan. Artinya, del kuadrat E ini variabelnya E saja, dan persamaan yang kedua variabelnya cuma B saja. Nah, semoga bisa dipahami. Kalau tadi persamaan Maxwell yang ketiga dan keempat, ini adalah perubahan yang ketiga, perubahan B menghasilkan perubahan E. Dan persamaan yang keempat, perubahan E menghasilkan perubahan B. Nah, sementara persamaan yang kita berlakukan ini, kita memperoleh satu variabel saja. Del kuadrat E itu hanya bergantung kepada perubahan E saja, dan del kuadrat B itu hanya bergantung kepada perubahan B saja. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan gelombang elektromagnetik. Nah, yang sebelah kiri ini persamaan gelombang magnetik, medan listriknya, dan yang sebelah kanan ini persamaan gelombang magnetiknya, di mana kalau saya tulis persamaan gelombang itu kan kita tahu persamaan gelombang gimana? Del kuadrat daripada suatu fungsi, nah misalnya fungsinya f ya, ini sama dengan 1 per v kuadrat dikali del kuadrat f per del t kuadrat. Nah, mungkin teman-teman masih ingat ketika belajar fisika matematis dulu, ini merupakan persamaan gelombang, persamaan umum gelombang. Nah, sehingga dari sini kita nampak bahwa epsilon 0 mu 0 ini adalah 1 per v kuadrat.
Sekali lagi, 1 per V kuadrat ini sama dengan mu 0 epsilon 0 atau V sama dengan akar dari 1, maaf, aduh, sorry, atau V ini V kuadrat sama dengan V sama dengan 1 per mu 0 epsilon 0. Nah, ini kita akarkan karena kuadratnya saya hapus di sini. Inilah yang kita sebut sebagai kecepatan gelombang elektromagnetik atau gelombang cahaya yang nilainya sekitar 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini kita malam ini banyak menggunakan persamaan-persamaan matematis ya. Sepertinya cukup kita sampaikan di sini saja dulu, nggak usah panjang-panjang. Kita sampai ke persamaan elektromagnetik. Tepatnya persamaan electric field-nya adalah persamaan ini 3 dan persamaan magnetic field-nya persamaan 4. Kecepatannya sama karena sama-sama mu 0 epsilon 0. Jika kita ambil berdasarkan persamaan umum gelombang, maka kita peroleh V-nya sama dengan 1 per mu 0 epsilon 0. Pak, seharusnya kan satunya di dalam akar. Kok bisa keluar? Nah, ingat ya, akar 1 juga 1 nilainya. Jadi boleh kita keluarkan. Oke, ada pertanyaan atau yang perlu didiskusikan? Pas, Pak. Semoga senyum-senyum ini wajah paham ya. Itu. Yang penting konsepnya di sini saya simpulkan. Yang pertama tadi kita sudah melihat sebelum periode Maxwell ada 4 buah persamaan, divergensi dan Carrel E, dan divergensi dan Carrel B. Nah, yang berbeda cuma satu, yaitu Carrel B pada sebelum Maxwell, Carrel B itu sama dengan mu 0J hukum Ampere. Tetapi setelah dikoreksi oleh Maxwell menjadi Carrel B sama dengan mu 0J plus mu 0 epsilon 0 del E per del T. Sekarang pertanyaannya, kenapa kok harus seperti itu? Nah, masih ada papan tulis kita? Masih. Ini saya menyimpulkan ya. Saya tulis lagi tadi persamaan kita yang terakhir itu, Carrel B sama dengan mu 0J plus del E per del, maaf ya, lupa pula. Mu 0 epsilon 0 del E per del T. Nah, ini ya. Jadi di sini kita lihat bahwa untuk di ruang tidak ada energi, maaf, bukan tidak ada muatan. Untuk di ruang free charge tidak ada muatan. Tadi kita buat, ya, ini saya simpulkan biar tidak terbalik-balik nanti. Carrel B sama dengan mu 0 epsilon 0 del E per del T. Nah, ingat ini untuk free charge. Ya. Tidak ada muatan. Nah, sedangkan apabila jika pada keadaan steady state, pada keadaan steady state, kapan keadaan steady state ini? Itu salah satunya adalah pada keadaan vakum. Ya, steady state itu salah satunya pada dalam keadaan vakum. Nah, itu justru berlaku Carrel B
sama dengan mu 0 J. Nah, sedangkan del E per del T ini nilainya sama dengan 0. Kenapa? Karena pada keadaan steady state, E-nya itu nilainya konstan. Perubahan konstan terhadap waktu itu hasilnya adalah 0. Kenapa dia konstan? Tadi sudah saya jelaskan. Pada dalam keadaan steady state itu, jumlah muatan itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Diam dia semuanya dalam keadaan, kalau berikatan ya dalam berikatan, tapi kalau dalam keadaan bebas ya bebas. Itu adalah keadaan steady state. Nah, sehingga berlaku ini. Jadi ingat ya, persamaan hukum Ampere. Nah, ini Ampere's law. Secara umum, mu 0J plus mu 0 epsilon 0 del E per del T. Sedangkan untuk free charge, mu 0J-nya sama dengan 0 karena J-nya sama dengan 0. Kemudian untuk steady state, del E per del T-nya yang sama dengan 0 karena del E per del T itu adalah turunan dari suatu konstanta. Hasilnya sama dengan 0. Sehingga tertinggal mu 0J saja. Seperti itu. Itu kesimpulan dari persamaan Maxwell. Sedangkan persamaan elektromagnetik dengan melakukan dengan mengaplikasikan teorema Carrel terhadap dua persamaan kita yang terakhir, Carrel E dan Carrel B, kita Carrelkan lagi sekali. Nah, ini tadi ya, kita Carrelkan lagi di luar sekali, maka ternyata kita diberikan sesuatu solusi yang unik, yaitu persamaan gelombang umum. Di mana persamaan gelombang umum itu diberikan oleh del kuadrat suatu fungsi f. Ini fungsi f-nya terserah, mau a, mau b, mau c. Yang jelas bentuknya seperti ini dalam matematika. Ini kita sebut sebagai persamaan umum gelombang. Di mana ini kebetulan dia mirip dengan apabila kita sinkronkan kedua persamaan ini, kita akan memperoleh v, kecepatan, yaitu mu 0 seper akar mu 0 epsilon 0. Di mana nilainya apabila kita masukkan nilai konstanta permeabilitas dan permitivitas itu akan diperoleh 3 10 pangkat 8 yang merupakan kecepatan gelombang elektromagnetik. Nah, seperti itu. Itulah kesimpulannya. Sehingga pada minggu depan kita akan coba lihat apa solusi daripada persamaan gelombang ini. Nah, sehingga nanti ada bentuk gambar gelombangnya, kemudian solusinya itu ada berbentuk persamaan apa, sinusoidal kah, persamaan gelombang bidang kah, seperti apa. Itu akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Baik, sebelum saya tutup, saya tanya sekali lagi, ada yang mau bertanya? Oke. Insya Allah saya akan upload record perkuliahan kita ini, nanti kalau apa bisa dibuka lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Saya izin langsung akhiri ya.